Assalamualaikum sedulur Pakris dan Tosenaji. Jumpa lagi dengan RI King Sparks Nusantara Channel. Seperti biasa kita sampaikan beberapa bilah koleksi, dan saat ini kita akan melihat salah satunya, yaitu sebuah bilah tombak. Bilah tombak yang sudah diwarangka dengan model scan. Nah, seperti apa keseruannya? Kita akan saksikan bersama-sama. Tombak dengan warangka model scan. Tombak ini memiliki warangka yang simpel, ya. Tidak seperti biasanya atau seharusnya sebuah tombak yang memiliki landaian panjang sesuai dengan fungsinya, tapi ini dimodel dengan bentuk scan. Saya menyukai model ini karena memang lebih simpel untuk masalah penyimpanan, ya, tidak terlalu memerlukan ruang yang luas untuk menyimpannya, dan bisa dibawa kemana-mana sebagai pusoko atau ageman. Untuk warangkanya, kayunya ini saya kurang tahu kayu apa, tapi kalau model-model seratnya seperti ini biasanya kayu jati, ya, biasanya, tapi saya kurang tahu model ini apa, serat ini apa ini, apakah masuk ke muning. Oke, tidak jadi masalah. Yang kita bahas adalah isi dari warangka ini. Seperti apa penampilannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka sama-sama. Nah, ini bentuknya. Kita amati dulu penampilan dari bilah ini secara keseluruhan. Kita amati pada bagian metuk, ya, metuknya ini sudah ada cacat di sini, ya, karena usianya sudah tidak utuh lagi metuknya. Kemudian di bagian sor-soran kita lihat ada guratan-guratan logam atau apa, tempa lipat, ya, yang sudah mulai terlihat. Ini ada semacam utu-utu, tapi hanya sampai di luk 1. Kita lihat bilahnya secara lebih detail lagi dari warna bilahnya. Dari warna bilahnya ini cenderung hitam. Kalau yang sudah terbiasa matanya melihat,
hitamnya ini hitam cenderung ke biru-biruan. Bentuk dari bilahnya sendiri bisa dikatakan ini apa, prigel. Kalau bahasa Jawa itu prigel, itu penerjemahannya itu apa ya, singset atau apa, sintal. Sintal itu biasanya menggambarkan bentuk tubuh seorang perempuan ya, sintal. Tapi ini enggak, apa, lebih sintal tapi dinamis. Jadi seperti apa, kokoh gitu ya, tapi lincah. Jadi, biasanya kalau kokoh cenderung kuat ya. Ini lebih dari itu, menggambarkan suatu bentuk yang kokoh ya, secara ininya kokoh, tapi lebih ke menggambarkan suatu dinamika, lebih ke lincah ini gambarannya. Prigel itulah agak susah menyebutkannya kalau mengartikannya secara tepat ya. Kita lihat dari ricikannya ya. Oh ya, ini look ya, ini keris look tombak look. Coba kita hitung berapa jumlah looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini look 9 dengan ricikan di bagian sor-soran ini. Kalau bentuknya seperti ini biasanya disebut sebagai apa, sapit urang. Ini sapit urang. Kemudian di bagian pamornya cenderung seperti apa, warnanya keabu-abuan, putih keabu-abuan. Biasanya kalau warnanya seperti itu, biasanya itu cenderung ke meteorit ya. Bahan pamornya pamor meteorit ya. Jadi secara lengkap tadi bisa disebutkan bentuknya prigel ya, enak dilihat. Pas ikutannya apa, ini cenderung oke. Terus pamornya keabu-abuan, cenderung ke arah meteorit bahan pamornya. Ciri-ciri bahan pamor meteorit. Kemudian di bagian sor-soran ada bentuk gapet atau sapi turang disebutnya, dengan look 9. Kita akan cari apa dapur dari bentuk tombak seperti ini. Sedulur Pak Kris dan Tosan Aji, seperti biasa kita akan menggunakan literatur untuk memahami tentang dapur agar pemahaman kita tidak lari terlalu jauh. Oke, kita akan lihat referensi yang kita pakai, itu sebuah buku yang berjudul Dapur. Di sana di salah satu halaman ini disebutkan ada 2 buah keris dengan nama yang sama tapi memiliki jumlah look yang berbeda, yaitu satu look 7 bernama Darah Dasih dan satu berlook 9 dengan nama yang sama yaitu Darah Dasih. Dan look 9 ini namanya lebih sesuai untuk kita pakai menggambarkan tentang look dapur keris ini, tombak ini. Jadi sedulur Pak Kris dan Tosan Aji, kita sudah melihat literatur tadi bahwa ini sebuah tombak dengan dapur Darah Dasih. Darah Dasih ini
memiliki beberapa look yang berbeda. Seperti tadi disebutkan ada look 9, look 7. Kemudian ada juga look 5. Jadi kita secara lengkap menyebutkan dapur tombak ini adalah dapur tombak darah dasih atau tombak dapur darah dasih look 9. Kemudian kita lihat tadi sudah tentang ciri-ciri dari bilah ini, berwarna agak kebiru-biruan, prigel ya, dan pasikutannya enak ini dilihat ya. Maka ada kawan yang memberikan estimasi bahwa tangguh dari bilah tombak ini adalah tangguh era Mataram Senopati. Jadi seperti kita ketahui, era Mataram terbagi menjadi tiga. Mataram Senopati, Mataram Sultan Agung, dan Mataram Amangkurat I. Jadi ini Mataram Senopati adalah Mataram awal, di mana berkuasa saat itu adalah Sultan Sutawijaya ya, yang bergelar Senapati Nanglogo, makanya disebut dengan Senopaten. Jadi memang sesuai dengan eranya atau zamannya pada saat awal pembukaan atau berdirinya Sultanan Mataram. Memang harus diperlukan suatu kerja keras, harus siap menghadapi sebuah tantangan era baru. Jadi bentuk dan pasikutan dari tombak ini memang menggambarkan suasananya saat itu yang sangat-sangat dinamis, semua serba harus bergerak cepat, kerja keras, dan harus pribadi-pribadi yang tangguh yang bisa melampaui tahapan itu atau fase itu. Oke, kita akan melanjutkan pada filosofinya ya, filosofi baik dari sisi looknya, dapurnya, kemudian dari sisi pamornya. Oke, kita sudah lihat tadi uraian dari literatur bahwa dapur ini ternyata memiliki nama dapur tombak darah dasih. Nah, nama arti darah dasih itu sendiri adalah suatu mimpi yang berulang-ulang ya, mimpi yang berulang-ulang. Jadi ada beberapa kali mimpi yang sama dialami oleh seseorang, dan suatu ketika ternyata mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Nah, mimpi yang menjadi kenyataan itulah yang disebut dengan darah dasih. Jadi kalau bicara soal mimpi ini harus hati-hati juga nih. Kalau mimpi yang berulang-ulang, mimpinya baguslah itu. Kita berharap ada sesuatu yang akan kita alami dalam suasana yang baik ya, atau kondisi baik, apapun itu. Nah, kalau mimpi buruk ya, ada kemungkinan kan, mimpi ini ada mimpi bagus, ada juga mimpi buruk. Mimpi buruk yang berulang-ulang yang kemudian menjadi suatu kenyataan bisa pula terjadi. Jadi apa yang harus kita maknai atau kita pahami dalam suatu mimpi? Mimpi adalah itu proses alam bawah sadar di sana. Tapi saya bukan ahli psikologi atau psikiater yang mendalami soal alam bawah sadar. Jadi secara awam pemahamannya tentang mimpi ini adalah, saya itu cenderung lebih ke suatu
tanda untuk lebih mewaspadai terhadap kehidupan atau apapun namanya yang akan terjadi. Ya, jadi kalau orang sering bermimpi tentang hal-hal atau sesuatu yang kemudian terjadi, kemudian kita harus memahami bahwa orang ini sudah mencapai suatu tahap yang namanya waskito, ya, tahap waskito, selalu waspada dengan segala tanda-tanda yang diterima, tanda-tanda dari alam yang kita ketahui atau kita pahami atau kita mengerti sebagai tanda-tanda yang disampaikan oleh Gusti Allah, Sang Penguasa, Sang Maha Berkehendak. Jadi memang sebagai orang Jawa, ya, saya khususnya pun selalu mewaspadai setiap tanda-tanda dari suatu kehidupan ini, tanda-tanda baik tanda alam atau tanda apapun yang kita maknai bahwa ada suatu keinginan atau suatu kehendak dari Sang Maha Kuasa yang akan kita alami, ya. Dan siapa yang biasanya bisa mengalami hal-hal seperti itu? Biasanya orang yang sudah waskito, itu orang yang sudah mengalami perjalanan panjang, menempuh pahit getirnya kehidupan, ya. Jadi semakin panjang perjalanannya, semakin banyak dia ditempa oleh pengalaman lahiriah maupun batiniahnya. Itulah yang kemudian menjadikan seseorang itu lebih waskito dengan segala tanda-tanda yang dia terima. Dan biasanya ini adalah orang-orang yang sudah dalam tingkatan spiritualnya sudah disebut dengan istilah kesepuhan. Nah, kesepuhan. Artinya dia sudah mencapai suatu tahap kehidupan yang lebih tinggi dari kehidupan yang biasa secara spiritual. Bahwa dia sudah mencapai derajat yang lebih tinggi atau lebih mendekati kepada suatu kesempurnaan dalam bidang spiritual. Oke, dan kita lihat sekarang Luk 9. Angka 9 adalah angka yang paling tinggi dalam hitungan orang Jawa, ya. Angka 9, tidak ada yang lebih tinggi dari angka 9. Jadi dia itu angka yang paling tinggi dalam derajat tingkatan bilangan, itu 9. Artinya 9 itu adalah melambangkan suatu kesempurnaan. Nah, luk dari tombak ini adalah luk 9. Kalau kita kaitkan dengan makna dari atau filosofi dari dapur darah dasih, maka kita akan menjumpai keterkaitan. Jadi darah dasih adalah suatu waskitaan atau tanda-tanda yang sudah dipahami oleh seseorang, yang dapat dipahami oleh seseorang yang sudah mencapai suatu tahap atau derajat spiritual yang mendekati kesempurnaan. Dan Luk 9 inilah yang kemudian menjawabnya bahwa kesempurnaan itu bisa tercapai, ya. Kesempurnaan itu bisa tercapai sehingga antara dapurnya dengan filosofi dari darah dasih itu memang menemui suatu kesesuaian di sana, adalah suatu kesempurnaan, ya. Nah, kita akan lihat pamornya. Kita lihat dulu pamornya. Lihat apa yang ada, pola-pola pamor yang ada dalam bilah tombak ini, ya. Ini ada garis-garis membentuk lingkaran ini sebetulnya ini, ya. Lingkaran, ada yang lebih di luar, ada yang makin dalam, makin rapat lingkarannya, jadi seperti pusaran air. Ya, kita lihat
bentuknya, polanya. Ada lingkaran-lingkaran juga di sana dan meliuk-liuk alirannya mengikuti bentuk dari bilahnya, look. Ya, kalau kita melihat pamor seperti ini, kita akan cenderung melihat suatu gambaran tentang air, tirto. Jadi gambaran air biasanya digambarkan dilukiskan dengan bentuk yang meliuk-liuk, bentuk-bentuk pusaran, ya. Nah, kalau kita melihat ini, maka kita akan bisa memberikan suatu gambaran atau penamaan dari pamor ini cenderung masuk ke yang namanya pamor segara muncar atau segoro muncar. Apa maknanya segoro muncar? Kita tahu kehidupan ini harus ditempuh dengan segala upaya, dengan segala usaha, ya, dengan tidak melupakan ingatan kita pada suatu kehidupan spiritual, itu kehidupan yang selalu ingat tentang Sang Pencipta. Jadi dalam kehidupan ini, dalam perkembangannya, dalam prosesnya, apa yang kita tuju itu adalah suatu tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan yang akan cenderung sampai pada suatu tahap kesempurnaan, ya. Jadi segoro muncar itu dimaknai sesuai dengan sifat air yang bisa menempati ruang-ruang yang dia kehendaki. Jadi dia bisa berada di mana saja, ya. Dia bisa menempuh apapun yang menghalangi di depannya dengan mencari sendiri solusi-solusi untuk mendapatkan ruang yang lebih sesuai untuk dia. Jadi artinya segoro muncar ini dia bisa secara kita maknai sebagai dalam kehidupan ini seperti dia bisa berada di mana-mana. Artinya dia harus bisa menyesuaikan dengan setiap kehidupan, setiap situasi, setiap kondisi. Jadi digambarkan sebagai suatu individu atau perseorangan yang mudah menyesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi di sekitarnya, termasuk dalam pergaulannya, mendapatkan kemudahan dalam pergaulannya, sehingga dia bisa bersilaturahmi. Dari bersilaturahmi itulah dia akan mendapatkan berbagai macam pengalaman, berbagai macam pengetahuan, ilmu, keterampilan dan sebagainya, yang artinya adalah suatu kesempatan untuk dia menempa diri untuk lebih baik, lebih sempurna, menuju ke kesempurnaan. Jadi kembali lagi antara pamornya, kemudian antara jumlah looknya dan makna dari nama Daradasi, dapur Daradasi itu adalah kembali lagi. Ini adalah suatu hal yang menggambarkan bilah tombak ini, bilah tombak dapur Daradasi dengan look 9 dengan pamor yang menggambarkan pamor segoro muncar. Itu adalah sebuah pusaka atau sebuah pengingat atau sebuah pemahaman tentang suatu kehidupan yang menjurus pada arah kesempurnaan dengan cara tetap menempa diri, tetap menambah pengalaman, pengetahuan, sehingga apa yang diinginkan, yaitu suatu kesempurnaan, akan segera tercapai. Jadi saya kira bentuk bilah ini atau Daradasi ini cenderung, kalau melihat apa yang tadi saya sampaikan, itu lebih cenderung ke arah pusoko nih. Ya, ini bukan untuk berperang saya kira, tapi lebih pada batu bilah untuk pusaka. Ya, karena ini biasanya orang-orang yang
memegang atau memiliki bilah keris atau bilah tombak yang berluk 9, itu orang sudah mulai menjauhkan pada kehidupan duniawi ya. Itu orang-orang yang sudah mulai memasuki tahap yang lain dalam kehidupannya, yaitu tahap spiritual yang lebih jauh, lebih tinggi lagi. Jadi ini lebih cenderung dipakai sebagai pusoko daripada suatu senjata. Jadi seperti itu apa yang bisa saya sampaikan, bahwa tombak ini adalah gambaran tentang suatu kesempurnaan atau tujuan hidup. Dalam mencapai suatu kesempurnaan, bagaimana seseorang harus selalu menempa diri, selalu menambah ilmunya, dan apa yang menjadi tujuan akhir, yaitu kesempurnaan itu akhirnya sampai pada sempurnaan yang sejati, yaitu kehidupan yang lebih dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, kita harus mengingat bahwa tujuan akhir kita adalah ke sana, ke hadapan Sang Kuasa, Sang Maha Kuasa. Jadi kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah suatu kehidupan yang dalam perjalanan menempuh tahap akhir dari suatu kehidupan di dunia menjadi kehidupan yang lebih ke jenjang kesempurnaan, mencapai apa yang disebut dengan kesempurnaan sejati, yaitu Sang Maha Pencipta. Kita harus selalu ingat itu apapun yang kita lakukan. Apa tidak ada tujuan lain yang bisa kita tempuh lebih bagus, lebih sempurna daripada kita mengharapkan ridhonya Sang Kuasa. Janganlah kita kemudian salah mengartikan tentang tujuan hidup kita. Jangan pula kita keliru memaknai kehidupan yang sedang kita jalani. Ya. Kehidupan dunia ini bukan sesuatu yang kekal. Pada suatu saat semua akan berakhir dan kita akan menuju pada tahap hidup yang disebut dengan kehidupan atau kelanggengan. Jadi persiapkan bekal, persiapkan diri kita untuk menempuh kehidupan yang selanjutnya. Oke, sedulur Pak Kristanto Sonaji, terima kasih sudah menyaksikan atau menyimak tayangan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kalimat yang tidak tepat, dan ada kekeliruan dalam penyampaian. Mohon saran dan komentar yang positif dalam tayangan ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk menambah referensi dalam konteks nguri-nguri budaya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.